Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putra Indonesia untuk menghadapi FIC Kontinen tahun 2026 ini di Cina tanggal 21 sampai 30 Agustus 2026 nanti. Kita bahas mengenai berbagai persiapan, target, kemudian juga bagaimana nanti kira-kira peluang Timnas Voli Putra Indonesia untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang dipatok oleh PPVSI. Jadi beberapa waktu lalu, Om Lodri Mas Paitela, legenda Timnas Voli Putra Indonesia dan saat ini ada di kepengurusan PPVSI, itu sudah belak-belakan, sudah mengungkap mengenai bagaimana target untuk Timnas Voli Putra Indonesia. Targetnya ini adalah Timnas Voli Putri Indonesia itu bisa finish di posisi 8 besar untuk FIC Kontinen tahun 2026 nanti. Ini bisa menjadi dua sisi bagi timnas. Yang pertama ini bisa masuk akal, yang kedua ya mungkin akan cukup berat. Kenapa bisa dikatakan masuk akal? Karena nanti tim-tim yang bertanding itu kan semuanya itu adalah negara-negara terbaik di Asia. Jepang pasti akan bermain, kemudian Thailand ini juga akan bermain, Cina ini juga akan bermain. Tiga tim itu adalah tim level VNL, sudah level dunia, dan mereka itu kan pasti akan menerjunkan atau menurunkan timnya untuk bermain di FIC Kontinen tahun 2026 nanti. Karena FIC Kontinen ini kan merupakan turnamen voli paling tinggi di Asia ya. Beda dengan FIC Nation Cup tahun 2026 kemarin. Jadi secara hierarki itu kan yang pertama itu di kasta tertingginya ini adalah FIC Kontinen, kemudian yang tier 2 itu adalah FIC Nation Cup. Nah, FIC Kontinen itu kan biennial ya, artinya 2 tahun sekali, sementara untuk FIC Nation Cup itu kan setiap tahun ada. Kalau melihat bagaimana peta persaingan ini ya, pada akhirnya kan target untuk 8 besar ini masih masuk akal. Tapi ya itu tadi bahwa bisa jadi ternyata menjadi sangat berat kalau melihat nanti bagaimana persiapan negara-negara lain ketika menghadapi FIC Kontinen 2026. Kan masih ada Vietnam, kemudian juga masih ada Taiwan, kemudian juga masih ada Kazakhstan, dan lain sebagainya. Itu artinya, ya kalau ingin mendapatkan target sesuai dengan yang ditetapkan oleh PVSI, Timnas itu kan harus dipersiapkan dengan maksimal, kemudian juga harus menjalani tryout dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk tryout kan kita akan menghadapi turnamen ya di Korea ya, tanggal 23, 25, 26 kalau nggak salah, di bulan Juli ini. Itu artinya ya nanti turnamen di Korea itu bisa menjadi pemanasan bagi para pemain untuk menghadapi FIC Kontinen 2026. Sayangnya sampai hari ini itu kan ternyata kan timnas callingnya itu kan belum diumumkan ya, artinya belum ada pengumuman resmi dari PPVSI mengenai siapa saja pemain yang akan menghuni timnas. Mungkin seharusnya memang sudah diumumkan, mungkin loh ya, ini kita diskusi sehat aja. Nah artinya ketika sudah diumumkan kan artinya pelatnas itu kan bisa langsung berjalan. Tapi kayaknya ya, koreksi kalau saya salah nggak apa-apa, sampai hari ini itu kan belum diumumkan siapa saja pemain yang akan menghuni pelatnas. Apakah ada pencoretan, apakah ada penggabungan antara pemain senior dengan junior dan lain sebagainya. Ya ini masih menjadi teka-teki, masih menjadi misteri. Kemudian yang tidak kalah penting itu gini, nanti tim dari Korea Selatan itu juga akan bermain melawan timnas di Medan. Nah ini menurut Om Lodri itu nggak tahu apakah timnas Korea atau sebuah tim di Korea Selatan yang akan menjalani uji coba dengan timnas di Medan. Kalau nanti uji cobanya menghadapi klub kayaknya kecil kemungkinan ya, karena kan klub-klub di Korea itu kan sedang akan menghadapi Liga Korea Selatan musim baru nanti, mulai bulan Oktober 2026. Itu artinya semua tim itu kan seperti Pink Spider, kemudian GS Caltech, kemudian juga Hyundai Hillstate dan lain sebagainya, itu kan masih harus menjalani preparation, harus menjalani persiapan sebaik-baiknya dari sekarang sampai nanti liga dimulai. Nah, besar kemungkinan tim yang akan datang itu adalah timnas Korea Selatan. Tapi sekali lagi kita kan belum tahu tuh apakah apakah klub atau timnas Korea Selatan. Harapannya ya pengennya sih timnas Korea, jadi kita nanti bisa tahu bagaimana kekuatan timnas Korea untuk FIC Kontinen sendiri, meskipun kita nggak tahu loh nanti pembagian poolnya atau pembagian grupnya itu seperti apa. Yang juga dibahas oleh Om Lodri itu adalah mengenai Megawati Hamisti Pertiwi. Jadi kan Mega itu
kemungkinan hanya akan datang untuk menonton pertandingan timnas menghadapi Korea Selatan di Korea besok bulan Juli. Peluang bagi Mega untuk bermain itu kan cukup kecil sebenarnya, karena ya Mega itu kan tidak masuk ke dalam daftar roster yang dikirimkan oleh PBVSI. Dan lagi pula kan Mega sudah memutuskan untuk mundur ya dari timnas menjelang CV Cup 2026 ini. Itu artinya ya Mega datang hanya sebagai supporter untuk memberikan dukungan kepada para pemain timnas Indonesia. Dan ini disambut baik oleh Om Lodri, oleh PBSI, karena ya mau bagaimanapun Mega itu kan tetap menjadi OP terbaik di Indonesia pada saat ini. Selain itu juga Om Lodri itu juga menyatakan bahwa Mega itu masih bisa untuk diandalkan untuk SEA Games tahun mendatang, dengan catatan Mega belum hamil. Kalau nanti ternyata Mega misalnya hamil kan ya semua skenario itu berubah, dan timnas itu kan harus mencari pengganti Mega, ya bisa Arsyil Anwari ataupun Kanja dan lain sebagainya. Nah makanya ini menjadi hal yang cukup menarik untuk ditunggu, terutama mengenai target untuk timnas sendiri, karena ya itu tadi target untuk timnas itu kan memang biasanya cukup tinggi ya. Di FEC kan kita di target semifinal atau di posisi 4 besar. Nah besok di FEC kontinen itu kan targetnya 8 besar. Besar kemungkinan itu kan yang akan menguasai 3 besar ya paling negara-negara VNL kan, Jepang, Thailand, kemudian Cina. Nah baru di bawahnya mungkin ada Vietnam, ada Kazakhstan dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi bukan berarti bahwa peluangnya tertutup, karena ya kalau melihat bagaimana kemampuan atau bagaimana performa timnas ketika FEC Nation Cup kemarin itu kan sebenarnya kita bisa menciptakan kejutan. Tapi sekali lagi kita nggak tahu bagaimana persiapan negara-negara lain untuk menghadapi FEC kontinen sendiri. Kan yang pasti bahwa untuk Big Three, negara-negara Big Three 3 besar itu kan mereka pemanasannya sudah level dunia, sudah menghadapi VNL, menghadapi pemain-pemain grade A, menghadapi negara-negara yang memang terbaik di dunia. Nah sementara untuk second tier atau third tier-nya atau lapis ketiganya itu kan pada akhirnya hanya akan menjalani uji coba dengan misalnya negara-negara yang memang selevel atau misalnya dengan negara-negara yang kemampuannya di bawah. Ya, ini obrolan santai aja ya teman-teman semua, maksudnya nggak ada data, nggak ada statistik. Intinya kita sharing-sharing aja tentang timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua, masuk akal nggak target dari PBVSI untuk 8 besar? Kemudian juga kira-kira bagaimana peluang timnas Indonesia untuk memenuhi target dari PBVSI? Besar atau kecil, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat aja. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia putra dan putri berprestasi, dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.